Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, kita ketemu lagi di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat, terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik, sahabat Suara Metropolitan, tamu yang kami hadirkan kali ini sudah pernah datang ke studio kami. Dan kami datangkan kembali. Ini untuk membicarakan follow up hasil yang kemarin telah dilampaui oleh yang bersangkutan. Kita temui langsung Michelle Wibowo. Halo semuanya. Ya, manisnya. Michelle, kita ketemu lagi nih, kita ngobrol. Tapi kita nggak ngobrol yang ke belakangnya, berarti yang ke depannya. Oke. Kemarin sudah ikut di tingkat nasional. Betul. Di tingkat nasional pasti banyak hal yang dipelajari. Iya. Kita ngobrol yang sederhana dulu. Ya. Boleh. Apa sih yang didapat ketika ikut di ajang nasional kemarin? Sebetulnya banyak banget yang didapat kemarin waktu di ajang nasional. Apalagi pengalamannya dan experience-nya. Ketemu berbagai beda-beda provinsi di seluruh Indonesia. Terasa nggak persaingannya ketika di nasional? Ini baru namanya kompetisi. Sebetulnya bukan persaingan sih, lebih berasa kayak wow, seneng banget ketemu sama banyak orang-orang di sekitar Indonesia. Terus juga bisa bagi-bagi kalau misalnya dari daerah Sumsel kayak gini dan dari sebagai macam daerah seperti ini. Oke, selama mengikuti di ajang nasional itu, kan banyak nih pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk tambahan-tambahan. Apa saja yang didapat oleh Michelle? Public speaking, lalu juga catwalk, choreography, beauty class, dan di sana juga ada psikotes. Psikotes? Iya, dan tes tertulis. Berarti ada jenjang-jenjang yang untuk menyeleksi apakah ini masuk 10 besar, 20 besar, itu dilakukan juga di sana? Sebetulnya itu dilakukan untuk secara penyeluruhan semua peserta. Iya, betul. Nah, Michelle, selama di sana didampingi oleh siapa? Selama di sana didampingi oleh oma dan tante. Tante, oma dan tante. Oh, omanya harusnya ada di sini juga ya ngobrol dengan kita ya. Tapi nanti deh oma kita datangkan secara khusus sebagai orang yang memantau soal kegiatan di sana. Oke. Oma kemarin sumbangsinya gimana sih? Atau diemin aja atau cuman ngeliatin aja? Gimana sih oma perannya di sana? Oma bantu di kostum, persiapan kostum. Ada kesulitan nggak misal ketika bergaul dengan daerah lain nih ketemu? Ada yang dari Timor, ada yang dari Jawa. Itu ada kesulitan sendiri dalam hal komunikasi? Sebetulnya untuk sejauh ini ya, aku nggak ngerasa kesulitan sama sekali. Justru malah merasa seru karena bisa kayak bahasa Palembang campur dengan bahasa Maluku dan sebagai macamnya. Jadi saling tukar kata-kata ya? Iya. Jangan-jangan kata-kata yang nggak benar ditukari. Bukan. Tapi memang mereka bicaranya benar-benar menggunakan bahasa Indonesia, ada aturan seperti itu? Iya, kita memang untuk rame-rame pakai bahasa Indonesia. Nah dari sekian banyak itu, ada nggak satu peserta yang lengket yang di kepala nih jadi sahabat? Dari mana? Kalau dari sahabat sebetulnya semuanya sahabat ya, tapi kalau yang paling tuh Maluku. Kenapa? Karena kita kayak sering tukar cerita. Memang sekamar dengan yang Maluku ini atau sering bersama atau gimana? Sering bersama aja, suka cariin. Apa yang Mbak deket dengan dari Maluku? Siapa namanya kalau boleh tahu? Siapa tahu mereka nonton nih. Katania. Halo Katania. Ini bisa. Nanti kami kirim ya hasil podcast ini ke Katania. Nanti kirim ya ke beliau ya. Boleh. Apa sih pandangan Michelle tentang Katania nih? Gimana? Dia itu super duper menginspirasi dan keren banget intinya. Apa nilai lebihnya kalau misalnya lihat dari Katania? Dia mempunyai sesuatu hal yang unik di dalam dirinya. Jadi dia tuh memang beda dibanding yang lain. Nah, sahabat Suara Metropolitan, ini satu nilai lebih, ini satu nilai tambah ketika kita ikut ajang-ajang nasional. Bukan hanya prestasi yang kita kejar,
tapi juga kita mendapatkan saudara-saudara baru, Betul. sahabat-sahabat baru. Selain katanya banyak juga yang lain ya. Iya banyak. Siapa lagi nih kira-kira nih? Sebetulnya banyak, ada Lampung, DKI Hmm. Jakarta, DKI Jakarta. Jawa Barat, Bali. Jadi memang di sana tuh tidak terbentuk persaingan ya, Tidak. malah lebih kepada yuk kita sama-sama berkompetisi tapi secara sehat. Iya betul betul. Oke, nah sekarang gini nih pertanyaannya nih, setelah ikut ajang ini masih ingin nggak sih ikut ajang lanjutannya? Tentunya mau ya ke Hmm. ajang yang mungkin lebih Hmm, bisa membangun potensi aku lebih jauh. apa nih kira-kira? Kedepannya sudah ada rencana belum mau ikut apa lagi? Sudah. Apa tuh rencana? Semoga bisa masuk ke dunia entertainment lebih jauh dan juga mau ikut beauty pageant. Oke, Lagi. ini nanti katanya ada beberapa event-event lagi nih, top model lah, itu mau diikuti juga? Kita berdoa ya semoga aku bisa mengikuti. Agak sekarang nih, setelah mengikuti yang kemarin, kalau dari diri Michelle sendiri, evaluasi apa yang Michelle bisa tularkan ke kawan-kawan? Oke, sebetulnya dari aku mengikuti ajang nasional ini, aku belajar banyak banget, tentu dari pengalaman dan juga bersosialisasi, bahkan aku bisa advokasi dengan orang-orang sekitar yang ada di Wih. Sumatera Selatan. Asik. Jadi sekarang udah bisa memberikan semacam apa ya, arahan-arahan ke adik-adik, ke teman-teman yang mau ikut betul, gitu. Betul. Mereka yang minta atau memang Michelle yang sering ngasih ke mereka hal-hal Ada beberapa orang dan beberapa remaja meminta pendapat aku untuk mengikuti ajang ini bagaimana di Instagram. Oke. Dan aku juga ngasih ilmunya. Alhamdulillah. Ini harus perlu dicontoh ini. Anak remaja jangan pelit ilmu, anak remaja kalau punya pengalaman, ayo sebarkan. Contohnya Michelle yang bisa dijadikan sebagai panutan. Saya sengaja membicarakan hal yang awal seperti ini sebelum saya membicarakan apa yang diperoleh oleh Michelle selama mengikuti ajang Putri Remaja Nasional. Biar Michelle deh yang ngomong, saya hanya satu aja mau ngasih tahu ke sahabat Interpretan. Terpilih sebagai peserta terfavorit. Iya, betul. Selamat. Karena Makasih. selain juara 1, 2, 3, favorit itu termasuk paling sulit tuh. Dan dengar-dengar ini favorit peserta ya. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi kita kan Benar. diadakan hari keempat, Mhm. hari ketiga Hari sebelum kita grand final. Ah, Kita ada deep interview. Oke. Di dalam deep interview itu setiap peserta diajukan pertanyaan. Oke. Selain advokasi, kita juga ditanyakan kayak siapa yang menurut kamu paling baik di antara semuanya. Iya. Dan bersyukurnya saya dipilih paling banyak di situ. Itu dipilih satu persatu tanpa diketahui orang lain atau pada saat rame-rame ditanyanya? Jadi kan seperti ini, memang kita Gimana? masuknya per 7 peserta. Per 7 peserta. Lalu memang kebanyakan mereka memilih aku dan aku juga mendengar dari yang punya, dari Dahlan, katanya aku yang favorite. Kalau dari Michelle, apa sih alasan teman-teman milih Michelle ini? Ada gak sih yang rasa aku kayaknya bakal terpilih ini karena aku ini deh? Ada nggak? Sebetulnya aku kan sempat mengajukan pertanyaan itu kepada mereka kan. Ya. Terus kata mereka karena aku nih orangnya aktif dan cheerful. Oke, nah berarti sahabat suara metropolitan di lain sisi kepintaran, bahasa Inggris yang lain, attitude, bagaimana cara bergaul, dan itulah mungkin yang dipandang oleh kawan-kawan Michelle kenapa memilih beliau menjadi terfavorit versi dari peserta. Iya betul. Dan juga kayaknya dari penonton juga kayaknya termasuk yang paling banyak juga ya. Iya. Oke, terus juga masuk ke dalam runner up 5. Betul. Ini gimana sih jenjangnya pemilihannya sampai ke juara sebenarnya kalau di Putri Remaja Nasional? Kita kan diadakan karantina dan di karantina itu sebetulnya sudah dinilai dari awal masuk. Terus juga dibantu dengan psikotes tersebut Oke, psikotes, terus? dan tes ilmu pengetahuan dasar. Oke. Nah sekarang nih setelah dari Jakarta sudah kemana aja nih? Saya memberikan informasi ini. Kalau pihak sekolah sendiri gimana?
Sudah. Pialanya udah diserahkan ke sekolah nih? Belum, untuk pialanya belum. Kenapa? Karena memang ibu ini belum ada waktu. Oke. Karena lagi sibuk. Biasanya kan ada penyerahan khusus kan, Iya. piala dari siswa yang prestasi ke Iya. sekolah ya. Tuh. Tapi sekolah udah ngucapin selamat, Sudah sekolah. sudah secara langsung ya. Iya. Terus masih dapat izin terus untuk ini. Untuk sekolahan terima kasih banyak aku masih diberi izin. Sekali lagi untuk SMA Sapirus 3, terima kasih banyak untuk izin-izinnya kepada sekolah, guru-guru. Semoga lah misal dengan kegiatan yang bukan non akademik tapi tetap juga bisa menunjang kegiatan akademiknya. Akademik ketinggalan banyak nggak? Puji syukur bisa ngejar kemarin. Ngejar kemarin ya? Iya. Berapa ulangan yang tertinggal? Sebetulnya nggak gitu banyak sih, soalnya secara ini aja, secara mengalir. Jadi rasanya seru dan rasanya nggak sebanyak itu ulangannya. Jadi nanti ketika ikut ajang lagi dengan banyaknya kegiatan, banyaknya aktivitas, masih yakin ya akademik bisa? Masih yakin. Masih yakin ya. Oke, berarti memang ada kemampuan dari sisi akademik juga yang menunjang. Nah, misal kita kan perlu nih biasanya pulang dari Jakarta habis event, apalagi dapat hasil yang baik, sowan ke beberapa pejabat-pejabat lah yang ada di Sumsel maupun di Kota Palembang. Udah ada rencana mau mengunjungi mereka? Sudah ada rencana. Mereka kapan nih mau pergi lagi? Menemui mereka? Secepatnya ya. Ya. Iya. Oke, para pejabat yang ada di Sumsel, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumsel, maupun PJ Gubernur, yuk, ada anak yang berprestasi, ada remaja yang sedang mengikuti di ajang nasional dan membawa prestasi. Izinkan kami membawa mereka ke kalian untuk sekedar memberikan satu bentuk penghargaan dan sumbangsi kepada Sumatera Selatan. Senin ya, kita coba untuk keliling-keliling untuk menemui mereka ya. Oke, terima kasih. Kami yakin kok, mereka pasti menerima, apalagi untuk anak-anak yang berprestasi. Amin. Misal, di sana itu antar Sumatera Selatan itu saling mendukung atau bagaimana? Kira-kira memang ada Sumsel, misal tapi sendirian ya? Iya, aku sendiri. Oh iya, maaf, saya kira misal mewakili dari beberapa kawan-kawan yang lain juga. Kau putri remaja memang sendirian ya? Iya. Jadi berjuang sendiri sebagai Betul. putri remaja? Betul. Oke, itu sulit nggak sih? Ketika daerah lain katanya ada sampai 3 orang. Memang. Katanya Lampung sampai berapa orang ya? Iya, Lampung 1, 2, 3, Bali 1, 2, 3. Boleh nggak disebuti juara-juaranya misal dari? Boleh. Ya, juara satu ya. Untuk juara 1 ada Bali 1. Terus juara 2-nya ada Maluku 1. Untuk juara 3, juara 4 dan juara 5 itu ada Lampung 2, Lampung 1 dan juga Jawa Barat 1. Oh, begitu. Kalau dari misal sendiri melihat, mereka memang punya kualitas yang sangat baik ya. Betul. Apa sih nilai lebih mereka yang bisa misal pelajari? Mereka tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi aku rasa mereka sangat menginspirasi bagi semua orang. Oke. Apa nih pembelajaran yang misal raih sehingga perlu ditingkatkan lagi ke depan nih? Karena ajang ini kan udah banyak nih yang mau diikuti ke depan. Apa nih yang harus ditingkatkan? Tentunya aku akan meningkatkan skill-skill aku. Semisal yang sekarang masih oke, terus nanti ke depannya aku akan meningkatkan skill aku jauh lebih tinggi lagi. Apa nih sekarang nih yang jadi sorotan dari juri? Skill apa yang paling menonjol dari misal? Kalau aku sendiri catwalk. Catwalk ya? Iya. Oke. Ini kalau studinya besar, saya pengen sih ngelihat Mister Catwalk di sini. Nanti lah ya. Oke, Nanti minta rekaman dengan Oma atau dengan Koko lah ya. Oke, rekaman khusus misal lagi catwalk biar bisa kami gabungkan di podcast ini. Oke, boleh. Terus public speakingnya kayaknya semakin jago ini. Wah, iya, puji syukur banget sih. Kemarin katanya nilai lebihnya salah satunya dari hal itu ya? Iya, betul. Nah, misal kalau ini kan tidak bisa ikut lagi nih Putri Remaja tahun depan, berarti ada Putri Indonesia yang bisa diikuti ya. Wow, amin. Tahun depan ya. Iya. Siapa tahu kita bisa ngikuti di Putri Indonesia tahun depan. Misal sendiri, misal merasa tidak ada beberapa hal yang menurut misal kami ini memang harus banyak belajar dari daerah lain.
apa yang perlu dipelajari dari daerah lain yang juara-juara terutama? Apa sih? Bagaimana mereka merepresentasikan public speakingnya, itu yang aku ingin sekali mengambil pembelajaran itu dari mereka. Ini kita nggak ada maksud ke arah yang lain ya, Iya. tapi saya ingin bertanya secara jujur nih. Misal melihat tidak kalau di daerah lain dukungan dari pemerintah, dukungan dari pihak-pihak itu sangat besar. Iya. Contoh satu daerah deh. Contoh salah satu daerah Yang dari didukung yang supporternya banyak, yang apa ya pendukung ada berita. Lampung ya. Iya. Misal melihatnya seperti apa? Mereka memiliki dukungan penuh. Penuh ya. Iya. Banyak supporter yang datang. Banyak. Dan mereka juga tiga-tiganya tampil dengan sangat Iya, baik. betul. Ada sih pengalaman unik yang saya mengikuti ini. Apa soal? Dengar-dengar katanya si Oma sampai nyari kebaya, naik taksi putar-putar, nggak dapet juga. Itu gimana tuh? Coba cerita itu. Oke, jadi memang kan Oma sudah kita sudah bikin kebaya. Cuman ternyata Kenapa? kebayanya itu harusnya jangan pakai brokat. saya nggak terlalu ngerti ya, tapi saya lucu lah gitu. Terus gimana? Iya. Solusinya gimana dia, Pak? Jadi Oma cari-cari kebaya, keliling-keliling. Keliling-keliling, dapat nggak? Iya. Wah, puji Tuhan dapat. Dapat ya. Dapat. Dapatnya di mana itu apa bisa? Dapatnya ada salah satu peserta yang baik dan memang wow. dia lebih kebayanya. Wow, inilah yang namanya kompetisi menciptakan persaudaraan. Betul. Benar ya, ketika teman yang lagi susah, teman yang lagi kepepet, ada saja pertolongan-pertolongan. Ya, betul. Dan itu tidak akan terjadi, sahabat Metropolitan, kalau misalnya tidak baik dengan yang lain. Jadi Oma udah usaha ya? Pasti udah naik taksi kemana-mana ya? Nah, misal, selain pengalaman-pengalaman seperti itu, misal ketika ketemu dengan teman-teman yang lain, ada tidak beberapa orang yang merasa kalau aduh, orang ini ngajak bersaing bener atau eksklusif bener. Mau segede aku harus juara gitu. Ada yang seperti itu enggak? Enggak, semuanya berbaur ya? Iya, semuanya memang kita 37 peserta ini berbaur terus. Berbaur terus? Iya. Misal merasakan kalau dari sisi juri, dari sisi panitia itu berkompeten nggak? Bagus tidak? Bagus. Bagus ya? Bagus. Mereka memang memilih secara kualitas? Iya, betul. Oke, baik Michelle, sahabat Suara Metropolitan, kita selalu doakan semoga Michelle bisa terus meraih prestasi ke depannya. Dan kita berharap ajang-ajang seperti ini bisa dibina lebih baik, bisa diatur lebih baik, agar memang benar-benar yang dikirim ke sana juga dibina dan juga diperhatikan sehingga hasilnya juga maksimal. Semua memang tergantung dari usaha masing-masing. Tapi ketika kita berusaha bersama, pasti hasilnya akan lebih baik. Apalagi dengan tanpa, benar kata Michelle tadi, bukan dulu persaingan, tapi perjuangan. Michelle, sekarang Om minta Michelle memberikan closing statement, arahan kepada teman-teman yang mau mengikuti ajang serupa seperti Michelle. Apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu benar-benar diperhatikan. Silakan Michelle. Halo semuanya, untuk kalian penerus Putri Remaja Indonesia 2024 mungkin ya, atau mungkin di ajang-ajang beauty pageant lainnya. Aku ingin memberikan dukungan kepada kalian semua supaya kalian menyiapkan mental dan yang paling penting public speaking, catwalk dan juga personal branding. Kalian harus cintai diri kalian sendiri dulu. Oke. Itu. Dan juga harus memahami tentang budaya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, supaya kita dapat mengharumkan Sumatera Selatan di kancah nasional ataupun internasional. Waduh, ini udah kayak putri beneran ini, udah benar-benar bisa menyampaikan hal-hal yang positif. Baik Michelle, terima kasih banyak, terus berprestasi dan kami doakan semoga apa yang ingin diraih Michelle bisa tercapai. Oke. Amin, terima kasih. Baik sahabat Suara Metropolitan, saya tutup dulu dan kita akan ketemu lagi dengan podcast Suara Metropolitan Inspirasi Daerah untuk Indonesia. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Terima kasih Michelle. Terima kasih. Ya.